Halo guys. Di sini saya akan membahas mengenai materi teknik analisis manajemen tentang diagram pohon masalah. 1. Pengertian diagram pohon masalah. Diagram pohon masalah adalah alat analisis visual yang digunakan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan memahami hubungan sebab akibat dari suatu masalah utama. Diagram ini disusun menyerupai bentuk pohon, di mana batang pohon melambangkan masalah utama. Akar melambangkan penyebab masalah. Cabang dan daun melambangkan dampak atau akibat masalah. Diagram ini banyak digunakan dalam perencanaan program, penelitian sosial, pendidikan, kebijakan publik, manajemen proyek, dan analisis masalah organisasi. 2. Tujuan penggunaan diagram pohon masalah. Diagram pohon masalah memiliki beberapa tujuan utama, antara lain 1. Mengidentifikasi masalah secara jelas dan terstruktur. 2. Menemukan penyebab utama dan penyebab turunan dari suatu masalah. 3. Memahami dampak langsung dan tidak langsung dari masalah. 4. Menghindari penanganan masalah yang keliru atau hanya di permukaan. 5. Menjadi dasar dalam penyusunan solusi, program, atau kebijakan. 6. Membantu diskusi dan pengambilan keputusan secara logis. Lalu yang ketiga, fungsi utama diagram pohon masalah meliputi sebagai alat analisis penyebab masalah, sebagai alat bantu perencanaan dan evaluasi, sebagai sarana komunikasi masalah secara visual, sebagai dasar pembuatan diagram pohon tujuan, sebagai alat pemetaan masalah kompleks agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya yang keempat, komponen diagram pohon masalah. Diagram pohon masalah terdiri dari 3 komponen utama. A. Masalah utama, batang pohon. Masalah utama adalah inti persoalan yang ingin dianalisis. Masalah ini harus berupa kondisi negatif, bersifat nyata dan aktual, tidak mengandung solusi, dinyatakan secara singkat, jelas, dan spesifik. B. Penyebab masalah, akar pohon. Penyebab adalah faktor-faktor yang menimbulkan masalah utama. Penyebab dapat dibagi menjadi penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab mendasar atau akar masalah. Setiap penyebab bisa memiliki penyebab turunan hingga ditemukan akar masalah terdalam. C. Dampak masalah, cabang dan daun. Dampak merupakan akibat yang muncul karena adanya masalah utama. Dampak bisa berupa dampak jangka pendek, dampak jangka panjang, dampak sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 5. Prinsip penyusunan diagram pohon masalah. Beberapa prinsip penting dalam menyusun diagram pohon masalah adalah 1. Fokus pada satu masalah utama. 2. Hubungan antar unsur harus logis, sebab akibat. 3. Setiap pernyataan bersifat negatif, masalah. 4. Tidak mencampurkan masalah dengan solusi. 5. Semakin ke bawah menunjukkan penyebab semakin mendasar. 6. Semakin ke atas menunjukkan dampak yang lebih luas. Lalu contoh studi kasus tentang penurunan produktivitas karyawan. Perusahaan XYZ mengalami penurunan produktivitas karyawan yang ditandai dengan lambatnya proses kerja, meningkatnya kesalahan, dan keterlambatan pengiriman produk. Masalah ini disebabkan oleh motivasi kerja yang menurun, keterampilan karyawan yang kurang, komunikasi tim yang buruk, serta kelelahan akibat jam kerja panjang. Akar masalah yang mendasarinya meliputi minimnya pelatihan, tidaknya sistem penghargaan, peralatan produksi yang sudah usang, dan SOP yang tidak diperbarui. Dampaknya adalah target produksi tidak tercapai, kualitas produk menurun, keluhan pelanggan meningkat, dan kerugian perusahaan bertambah. Solusi dapat dilakukan dengan peningkatan pelatihan, perbaikan sistem kerja, pembaruan alat, serta penerapan sistem penghargaan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya Nanda Rizky Juanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.